Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sang Rela Channel. Pada video kali ini aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara menghitung biaya layanan atau biaya admin Shopee. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, jangan lupa tetap pantengin video ini sampai selesai ya. Dan pastikan klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula atau masih belajar berjualan di Shopee, yang masih bingung dengan penghitungan dengan biaya admin atau biaya layanan, kalian wajib banget pantengin video ini sampai selesai ya, agar kalian tidak gagal paham. Karena biaya admin dan biaya layanan di Shopee itu berbeda-beda ya, tergantung dengan produk apa yang kalian jual. Karena di Shopee itu ada beberapa kategori ya, ada kategori A, kategori B, kategori C, dan kategori D. Ada 4 kategori. Nah, produk yang kalian jual itu termasuk yang kategori A, B, C, atau yang D itu kalian yang menentukan ya. Dan kategori keempat kategori itu juga akan menentukan berapa persen pajak yang harus kalian bayar untuk biaya untuk dipotong di biaya admin ya. Nah, jadi keempat kategori itu yang menentukan berapa persen yang kalian potong untuk biaya admin. Itu tergantung produk yang kalian jual ya. Nah, apa saja sih keempat kategori itu? Nah, kalian di sini aku nggak akan jelasin itu karena sudah aku cantumin di link description box. Jadi kalian klik sendiri ya dan baca sendiri. Di situ ada beberapa kategori dan apa saja sih produk-produk yang termasuk kategori A, kategori B, dan kategori C dan D. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Ada linknya di description box, sudah saya sematkan. Kemudian aku juga akan jelasin sama kalian yang masih bingung terkait gratis ongkir Shopee ya. Buat teman-teman yang masih bingung apakah gratis ongkir di Shopee itu yang nalangin itu apakah penjual atau yang bayar pembeli atau Shopee sendiri. Nah, di situ nanti aku juga akan jelasin ya teman-teman. Jadi pantengin terus sampai selesai. Nah, selain itu juga ada kategori untuk seller Shopee. Itu ada kategorinya, ada kategori seller non-star, ada yang star, ada yang star plus, sama ada yang mall ya. Jadi keempat kategori itu juga yang menentukan seberapa besar biaya potongan biaya admin, seberapa besar persenan untuk potongan biaya admin itu yang harus kita bayarkan atau kita potong dari harga produk kita. Seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke Shopee-nya ya, teman-teman. Aku akan kasih contohnya. Masuk ke akun saya. Kemudian masuk ke toko saya ya. Di sini saya akan kasih contoh salah satu penjualan saya. Ya, dari harganya sampai detail rincian penghasilannya. Nah, di sini ada informasi pembayaran, total pesanan itu 125.000. Nah, di sini saya harga awal yang saya jual itu di Shopee adalah 125.000. Itu udah termasuk sama modal dan laba saya ya. Jadi udah termasuk modal, laba saya itu udah masuk di sini di 125.000 itu. Dari penghasilan 125.000, saya hanya mendapatkan uang bersih itu hanya sebesar 116.875. Nah, kemudian dipotong apa saja sih kok hanya menerima senilai 116.875? Kita akan lihat di rincian penghasilan ya di sini. Nah, di sini harga awalnya 125.000 ya. Nih, di bagian total pesanan harga awal 125.000. Penghasilan yang saya dapatkan adalah 116.875. Nah, kemudian di bagian subtotal ongkos kirim. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ini, apakah gratis ongkir di Shopee itu yang menanggung penjual atau pembeli atau Shopee sendiri? Nah, di sini aku akan jelasin ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu ada perubahan ongkir ya baru-baru ini dari subsidi ongkir yang
50.000 hanya jadi 20.000 saja. Buat kalian yang belum tahu tentang potongan ongkir yang sebelum dan sesudah ini, bisa cek di video saya sebelumnya ya. Di sana ada perubahan subsidi ongkir dari Shopee. Nah, di sini yang membayar gratis ongkir itu, yang menanggung itu adalah Shopee ya teman-teman, adalah Shopee. Jadi penjual itu tidak menanggung gratis ongkir dari pembeli. Jadi yang membayar adalah pembelinya, dan subsidinya ditanggung oleh Shopee-nya, pihak Shopee-nya. Jadi kita nggak berhubungan sama gratis ongkir ya, kita nggak ada hubungannya dengan gratis ongkir, karena ongkir yang masuk itu yang masuk ke sistem itu tidak akan masuk ke saldo penjualan kita. Dia akan masuk ke sistem Shopee-nya ya, dan akan diteruskan ke jasa kirimnya, ke pihak ekspedisinya. Jadi tidak masuk ke saldo penjualan kita ya. Ongkir sudah sendiri, dia udah berdiri sendiri, dan dia yang ngatur Shopee-nya. Jadi Shopee hanya memberikan subsidi 20.000 saja. Untuk sisanya itu dibayar atau ditanggung oleh pembeli ya teman-teman. Nah, karena gratis ongkir itu ada batasan waktunya, itu berarti kalau misalnya kalian lewat dari batasan waktunya gratis ongkir tersebut, maka kalian tidak dapat menggunakan voucher gratis ongkir yang sudah kalian klaim di saat live streaming Shopee. Jadi usahakan untuk dapat gratis ongkir 0 rupiah itu kalian harus payment di saat live streaming Shopee ya. Karena kalau lewat dari batas waktu yang ditentukan, terus live streaming juga sudah tidak berlangsung atau udah lewat hari, maka kalian akan dikenakan biaya untuk ongkirnya ya. Sisa dari subsidi yang diberikan oleh Shopee. Nah, misalnya di sini subsidinya hanya dikasih 15.000. Terus pembeli diminta untuk membayar 3.500 seperti itu ya. Karena kalau misalnya kalian belinya saat live streaming berlangsung dan gratis ongkirnya masih berlaku, otomatis kalian akan mendapat subsidi 20.000 dan kalian hanya membayar 0 rupiah. Tapi karena ini contohnya ya yang ada di HP saya, ini karena sudah habis masa berlaku voucher gratis ongkirnya, maka dia nggak dapat subsidi yang 20.000 itu ya. Seperti itu teman-teman. Dia nggak dapat gratis ongkir 20.000 itu, tapi di situ bisa jadi untuk mendapat gratis ongkir 0 rupiah itu harus minimal belanja ya, minimal belanja 40.000 atau 120.000. Itu kalau di luar live streaming Shopee ya. Kalau di saat live streaming Shopee kita mendapat subsidi 20.000 itu dan hanya membayar 0 rupiah saja ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke biaya adminnya. Total biaya admin ini yang dipotong adalah 8.125. Kok banyak banget, Kak? Iya, karena di sini dipotong oleh biaya layanan dan biaya administrasi. Nah, biaya layanan ini untuk gratis ongkirnya ya. Tuh, biaya layanan gratis ongkir ekstranya dikurangi 5.000 atau sama dengan 4% ya, teman-teman. 4% dari 125.000 itu adalah 5.000. Seperti itu, dipotong 4%-nya. Sedangkan biaya administrasi itu dipotong 2,5% ya dari harga produk. 125.000 dipotong 2%-nya, 2,5%-nya, jadi dipotong 3.125. Jadi totalnya adalah 8.125 ya teman-teman. Seperti itu cara menghitungnya. Nah, di sini tergantung ya, apakah kalian itu seller yang masuk kategori apa. Kalau kategori star itu beda lagi ya teman-teman, persenannya beda lagi. Kalau masuk ke non-star dan mall itu juga udah beda lagi. Ini yang saya berikan ini adalah contoh dari potongan persenan dari kategori seller yang non-star ya, karena saya masih non-star. Jadi di sini biaya layanannya hanya 4% dan biaya administrasinya hanya 2,5%. Nah, buat
teman-teman yang mau tahu berapa saja sih persenan atau potongan persenan yang ditanggung oleh seller Star, non-Star, Star Plus atau Mall, itu kalian bisa baca sendiri di description box ya. Di situ ada linknya, nanti bisa kalian baca sendiri teman-teman. Nah, buat teman-teman yang daftar cashback ekstra, kalian juga dikenakan biaya ya teman-teman, atau dipotong pajaknya sebesar 1% untuk yang non-Star. Buat yang Star, Star Plus sama yang Mall, kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa klik link di description box yang sudah saya cantumkan. Nah, buat teman-teman yang daftar cashback ekstra ya, kalau nggak daftar nggak apa-apa, jadi kalian nggak dikenakan biaya untuk cashback ekstra dan gratis ongkir ekstra. Tapi di sini yang paling banyak adalah gratis ongkir ekstra ya teman-teman, karena sampai 4%. Kalau cashback kan cuma sedikit ya, 1% aja, tapi kalau gratis ongkir ekstra itu sampai 4%. Tapi kalau kalian nggak pakai keduanya itu, cashback sama gratis ongkir ekstra, kalian nggak masalah. Jadi kalian cuma dikenakan potongan 2,5% aja. Semisal katakanlah kalian punya produk 100.000 ya yang dijual, kalian cuma dipotong 2.500.000 saja gitu ya untuk biaya administrasi. Selebihnya itu uang masuk ke saldo penjualan ya, sebagai uang penghasilan bersih gitulah ya, Bu. Seperti itu. Nah, karena di sini saya harga jualnya 125.000, dipotong biaya admin dan biaya layanan itu sebesar 8.125. Jadi saya hanya menerima uang bersihnya itu adalah 116.875. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke saldo penjualan kita, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar atau pemula, ini harus wajib banget tahu tentang penghitungan ini ya, karena kitalah yang nantinya akan menentukan harga dan akan menentukan seberapa besar keuntungan kita, seperti itu. Nah, solusi agar kalian tidak rugi di biaya admin atau layanan, kalian harus menaikkan harga kalian ya. Jadi semisal kalian punya harga yang modalnya itu 80.000, kemudian kalian ingin keuntungan yang kalian dapatkan itu 20.000, otomatis harganya jadi 100.000 ya. Dan biar kalian gak rugi di biaya admin dan layanan, kalian tambahlah di situ 10.000 ya. Katakanlah jadi 110.000. Jadi kalian tetap dapat untungnya 20.000 dan kalian juga tidak rugi di biaya admin dan layanan karena sudah kalian backup di situ ya harganya ya. Sudah kalian up harganya dari 100.000 jadi 110.000. Jadi biaya layanan dan biaya admin sudah kalian tutupi dengan harga yang kalian buat itu ya, yang kalian up itu. Dari harga 100.000 jadi 110. Yang 10.000 buat menutup biaya admin dan layanan. Sedangkan yang 100.000 itu udah jadi biaya, jadi penghasilan bersih kalian yang akan masuk ke saldo penjualan kalian, seperti itu. Gimana teman-teman? Jadi buat kalian yang masih belajar atau pemula, masih mau lanjut atau tidak berjualan di Shopee, itu adalah salah satu teknik marketing ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih pemula, harus banget nih tahu tentang penghitungan seperti ini ya, supaya kalian tidak boncos atau tidak rugi, seperti itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman, dan terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel ini. Sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.